ada Fadila. Hadir, Bu. Sahri. Hadir, Bu. Sahri ini. Hadir, Bu. Nah, Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Lagu dimulai. 1, 2, 3, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Tepuk semangat! Semangat! kan bertanya, adakah anak yatim di sekitar rumah kalian? Ada anak yatim di sekitar rumah kalian yang orang tua laki-lakinya meninggal? Ada? Ada. Sudah kalian membantunya? Sudah. Mengapa Nabi Muhammad menyayangi anak yatim? Karena tidak ada tanah. Karena memuliakan. Karena dikasih hak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari isi pokok surah Al-Maun, peserta didik mampu menjelaskan isi pokok surah Al-Maun dengan benar. Yang kedua, setelah mempelajari pesan pokok surah Al-Maun, peserta didik dapat menemukan perilaku yang sesuai dengan isi pokok surah Al-Maun dengan benar. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu lanjut pembelajaran, Ibu akan kasih pretest mengukur sampai di mana pemahamannya ya. Ibu akan memutarkan video yang akan diperhatikan ya, pesan pokok surah Al-Maun. Ibu akan memutarkan video yang akan diperhatikan ya, pesan pokok surah Al-Maun. Nah, perhatikan dulu itu ya. Ibu. Perhatikan. Itu adalah video tentang keutamaan menyayangi anak ya. Ya. Nah, apa pesan-pesan pokok dalam surah Al-Maun? Pesan-pesan pokoknya. Kita harus menyayangi anak yatim. Nah, apa lagi? Kita harus memuliakan anak yatim. Memuliakan. Apa lagi? Silakan sebentar akses cari materi apa saja yang menyangkut pesan-pesan pokok surah Al-Maun. Baik, berapa kelompok sesuai dengan kemampuannya. Ya. Ibu akan membagi, sudah Ibu bagi kelompoknya, sekarang Ibu akan bagi lembar kerja kelompoknya. Ibu bagi kelompok ya. Sudah Ibu bagi ya. Jadi kelompok 1 ini Ibu kasih kelompok 1 di poster ya, yang dia bahas tentang poster tentang pesan surah Al-Maun. Jadi dituangkan di dalam catatannya sebentar dipresentasikan. Yang kedua, melalui video. Jadi nonton video perkawan dan dituangkan
dituangkan di dalam lembar kerja kelompoknya itu. Dan kelompok 3 menyusun kartu itu baru disusun ya. Oke, ayat pertama apa pesan pokoknya ya? Ayat pertama tugasnya. Atau di lembar kerja kelompokmu nanti tempel kalau tidak ada. Atau misalnya kamu ini ayat 1 ya. Nah, bilang itu mau enggak. Siapa tahu enggak bisa lambung. Ya ibaratnya orang-orang yang lalai dan selanjutnya orang-orang yang berbuat liar dan enggan menolong dengan barang berguna. Sekarang mari kita pelajari makna atau kandungan Quran surat Al-Maun. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik.
Tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya, makanan yang dijual saja. Ia tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal tersebut, berarti di ayat keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kandungan bagi orang-orang yang sholat. Ini bermakna orang yang sholat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang sholat akan celaka jika melakukan beberapa hal berikut. Di ayat ini Allah berfirman, orang yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini maknanya luas, bisa lalai dalam segi waktu. Artinya dalam sholat dia lalai dalam ketentuan. Artinya tidak sesuai dengan ketentuan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lalai dalam kehidupan. Artinya sholatnya tidak sungguh-sungguh melebihi makna dari bacaan-bacaan sholat. Nah, dia mempertontonkan amal perbuatan baiknya, tapi dengan maksud ingin dipuji oleh orang lain. Tentu saja ini akan sama. Misalnya kita memberikan makanan dan teman dengan baik, maka yang kita bisa pada mereka bila kita juga yatim, maka kita juga harus berbuat kita bisa sama-sama yatim. Yang kedua, makan orang-orang miskin. Asal nasib kelompoknya. Ibu akan tunjuk siapa yang duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok
Dalam surat Al-Ma'un terdapat terdapat yang orang yang mengabaikan hak-hak anak yatim. Apa bentuk pengabaian hak orang lain yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat modern? Jelas, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Surah Al-Ma'un mengajarkan kita untuk memiliki kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya kepada yang membutuhkan seperti anak yatim dan orang miskin. Nah, jadi yang lain ada yang menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan mengamati poster. Pesan pokok surah Al-Ma'un. 1. Ciri-ciri pendusta agama. Surah ini diawali dengan pertanyaan retoris tentang siapa yang mendustakan agama. 2. Kritik terhadap kemunafikan dalam ibadah. Surah ini mencela mereka yang melaksanakan sholat tetapi melakukannya dengan lalai dan ria. 3. Kepentingan nyata. Apa pesan pokok yang dapat diambil dari surah Al-Ma'un ayat 4 dan bagaimana relevansinya dalam kehidupan sosial masyarakat? Sudah? Ayo silakan. Iya, silakan. Kalau ada masalah jalan, bersuara lanjut tetapi lanjut. Memperhatikan tuh. Ayo silakan. Ayo. Jawab soalnya. Islam menekankan kepedulian sosial khususnya terhadap anak yatim dan mengikuti hubungan dengan Allah tetapi juga mencangkup hubungan dengan sesama manusia. Niat yang ikhlas dalam beribadah adalah syarat diterimanya amal. Sementara pamer atau ria sangat dibenci. Memberikan bantuan bahkan yang kecil sekalipun adalah bagian dari akhlak seorang muslim. Iya, itu adalah kesimpulan kita pada hari ini. Islam menekankan kepedulian sosial khususnya terhadap anak yatim dan fakir miskin. Ibadah tidak hanya mencakup hubungan dengan Allah, tetapi juga mencakup hubungan dengan sesama manusia. Niat yang ikhlas dalam beribadah adalah syarat diterimanya amal, sementara pamer atau ria sangat dikecam oleh Allah. Yang keempat, memberikan bantuan bahkan yang sekecil apapun adalah bagian dari akhlak seorang muslim. Bisa jadikan pesan surah Al-Ma'un sebagai panduan menjadi pribadi yang baik. Bagaimana? Dengan peduli terhadap orang lain. Iya. Menghindari sifat munafik dalam ibadah. Iya, menghindari sifat munafik dalam ibadah. Namun sebagai panduan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Peduli terhadap orang lain. Iya, peduli terhadap orang lain dengan cara apa? Membantu mereka yang membutuhkan seperti memberi sedekah, menjadi sukarelawan atau
kewajiban kita sebagai Muslim. Nah, sekarang kita pelajari minggu depan, baik Ibu akan ini Ibu ndak potong ini. Jadi materi berikutnya yang ingin kita pelajari yaitu sejuta asa untuk anak yatim. Jadi materi berikutnya yang kita pelajari minggu depan yaitu sejuta